Baca kitab fikih Fathul Qorib, pembahasan tentang sholat gerhana. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin 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 ya mujibas sa'ilin. Qala radhiyallahu ankum bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa salatul khusufi lisyamsi wa salatul khusufi lil qamari kullun minhuma sunnatun muakkadatun fa in fatat hadhihi sholatu lam tuqda ay lam yushraq qada'uha wa yusalli li kusufi syamsi wa khusufil qamari raka'ataini yuhrimu biniyati sholatil kusufi. Wa sholatul kusufi dan bermula sholat gerhana li syamsi, maksudnya sholat gerhana matahari. Wa sholatul kusufi dan sholat gerhana bulan. Jadi untuk sholat gerhana itu, kalau sholat gerhana matahari disebut sholat kusuf, ya, sholatul kusuf. Sedangkan bentuk gerhana bulan disebut sholatul khusuf. Ya, sekalipun bentuk sholatul kusuf bisa dipakai bentuk gerhana matahari dan bentuk gerhana bulan. Ini masih melanjutkan pembahasan tentang sholat-sholat sunnah. Seharusnya setelah libur Ramadan kemarin yang dibahas sholat Idain, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, tapi momentumnya kurang pas, ya. Kita baru saja melaksanakan sholat Idul Fitri, nah lalu kita membahas sekarang gitu, ya. Jadi sudah lewat. Nanti insya Allah kita panjang umur, sehat walafiat, kita lanjutkan pembacaan tentang sholat Idain itu pada Ramadan berikutnya. Jadi kata pengarang kitab di sini, ini pasal tentang sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Di dalam kitab hasyiahnya Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri menyampaikan, wal aslu fiha qauluhu ta'ala la tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Ya, dasar melaksanakan sholat gerhana itu, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, yang pertama adalah karena ada firman Allah Ta'ala itu di dalam surat Fussilat ayat 37. Allah berfirman, la tasjudu lisyamsi, janganlah kamu sujud kepada matahari, janganlah kamu menyembah matahari. Ya, ini perintah Allah karena memang pada masyarakat kuno, ya, pada saat itu banyak orang yang menjadikan Tuhan sembahan selain Allah. Ada yang menyembah benda-benda, menyembah ruh, yang menyembah berhala, termasuk ada yang menyembah matahari, gitu, ya. Seperti pada masyarakat Mesir kuno itu menyembah dewa matahari yang disebut dewa Re, gitu, ya, menyembah dewa matahari. Atau pada masyarakat Asia Tenggara banyak juga yang kepercayaannya adalah menyembah matahari. Lalu kata Allah, kita ini umat Islam jangan menyembah matahari. La tasjudu lisyamsi, jangan kamu menyembah matahari. Wala lil qamar, juga jangan menyembah, jangan sujud kepada bulan. Ini masyarakat kuno pada saat itu ada juga yang menyembah bulan. Bahkan di sekitar Ka'bah ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah, itu kan ada berhala-berhala di sekitar Ka'bah yang jumlahnya ada 360. Nah, di antara salah satu dari yang 360 itu ada berhala yang namanya Hubal. Ya, Hubal itu adalah dewa bulan, ya.
Jadi ada masyarakat jahiliyah pada saat itu yang menyembah bulan gitu ya kan. Nabi Ibrahim juga ketika dalam proses pencarian, pengenalan terhadap Tuhan, mencari Tuhan kan, dia lihat matahari, wah ini bagus nih kalau disembah, nih besar nih. Ternyata matahari menghilang, nggak jadi menyembah matahari. Bulan dilihat, ya besar nih bulan, bisa disembah, ternyata bulan itu menghilang juga gitu ya. Nah jadi itu sebagai respon masyarakat pada saat itu, ya, Islam mengajarkan supaya jangan kamu menyembah matahari dan menyembah bulan. Wasjudullah dan sembahlah Allah alladzi khalaqahunna, yang Allah itu menciptakan matahari dan bulan itu, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu adalah memang benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pengen menyembah Allah, ya sembahlah Allah. Jangan pakai segala nyembah bulan atau menyembah matahari. Itu dasar pertama para ulama mengambil dalil diperintahkannya sholat gerhana. Yang kedua, wa khobar, ada khobar. Khobar dalam pengertian ilmu hadis itu ya segala perkataan atau ucapan atau perilaku yang disandarkan kepada Nabi atau kepada para sahabat atau kepada tabi'in. Ya. Jadi kalau sahabat seperti Umar bin Khattab bicara gitu ya, itu bisa dijadikan sumber hukum juga, bisa dijadikan dalil, itu namanya khobar ya, meskipun tidak selalu dari Nabi. Kenapa? Karena sahabat itu adalah generasi pertama dari Rasulullah yang diajar langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak mungkin beliau mengeluarkan satu fatwa, mengeluarkan hukum, mengeluarkan keputusan yang berseberangan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam khabar dikatakan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Ya, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda, ya, dua tanda kekuasaan Allah, dari tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Enggak ada kaitannya ya dengan kematian seseorang atau kehidupan seseorang. Fa idza ra'aitum dzalika fasallu wad'u hatta yankasifa ma bikum. Dalam riwayat lain, fa idza ra'aitum dzalika, apabila kamu menemui gerhana matahari atau gerhana bulan, fad'ullaha, maka berdoalah kamu kepada Allah, wa kabbiru, bertakbirlah, wa sallu. Nah ini yang jadi dasar, wa sallu, salatlah, salat gerhana, wa tasaddaqu, dan bersedekah. Nah hadis ini juga untuk mengkanter ya, menghilangkan pemahaman bahwa ada banyak berkembang mitos-mitos, cerita-cerita yang tidak benar tentang gerhana itu ya. Kalau orang-orang dulu itu ketika gerhana, ada yang mengatakan bahwa gerhana matahari umpamanya mataharinya dimakan raksasa gitu ya, atau bulannya dimakan raksasa gitu ya, sehingga orang-orang hamil, perempuan-perempuan hamil kalau ada gerhana itu harus ngumpet ya di kolong balai gitu ya. Itu zaman dulu gitu ya, masih pengetahuan belum berkembang ya, Islam belum menjelaskan tentang ini. Ternyata kalau setelah Islam turun itu disampaikan bahwa itu hanya fenomena alam ya, sebagai tanda kekuasaan Allah. Memang Allah kekuasaan, jadikan seperti itu, nggak ada kaitannya dengan kematian seseorang. Karena pernah suatu ketika putra Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim meninggal dunia, pas kebetulan lagi ada gerhana matahari ya. Ketika putra Nabi Muhammad usia balita yang bernama Ibrahim itu dari istri Maria Kiptia ya, meninggal dunia pas kebetulan lagi gerhana matahari, maka orang menyangka bahwa gerhana matahari itu karena meninggalnya putra Nabi Muhammad.
Maka itu ditolak gitu ya. Dijelaskan oleh Nabi dengan hadis ini, itu nggak ada kematian seseorang, tapi itu hanya memang sunnatullah seperti itu. Nah, inilah yang menjadi dasar kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Wa sholatul kusufi lisyamsi, dan sholat khusuf itu untuk gerhana matahari, disebutnya sholat khusuf untuk gerhana matahari. Wa sholatul khusufi lil qamari, sholat khusuf untuk gerhana bulan. Kullun minhuma sunnatun muakkadatun. Ya, tiap-tiap keduanya itu, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, sunnah hukumnya. Ya, sunnah. Syekh Ibrahim Al-Bajuri menjelaskan, aili kulli ahadin min dzakarin wa unsa wa musafirin wa muqimin wa hurrin wa 'abdin furada wa jama'atan hatta annahu yusannu liwaliyil mumayyizi amarahu biha. Ya, jadi sunnahnya itu untuk siapa? Untuk semua orang, tiap-tiap orang, baik dia laki-laki, perempuan, orang sedang musafir, orang yang sedang berdiam di tempat, apakah dia orang merdeka ataukah dia seorang budak, apakah melaksanakan sendiri atau berjamaah, gitu ya. Sampai-sampai seorang wali, orang tua yang mempunyai anak yang sudah usia mumayyiz, itu diperintahkan supaya orang tua itu memerintahkan anaknya untuk menghadiri sholat gerhana matahari atau sholat gerhana bulan. Ya. Wa qalluhu muakkadatun ay matlubatun talaban akhiran. Jadi yang dimaksud dengan sunnah muakkadah itu tuntutannya sangat kuat, gitu ya. Jadi perintah ini tuntutannya sangat kuat, meskipun adalah sunnah, tapi sunnahnya muakkadah, sunnah yang sangat kuat, sunnah yang sangat sunat yang dianjurkan. Fayukrahu tarkuha, maka makruh meninggalkan sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Wa huwa muradu Syafi'i radhiyallahu anhu, itu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i biqaulihi, dengan perkataannya la yajuzu tarkuha, jangan kamu tinggalkan sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi ada pernyataan Imam Syafi'i, jangan ditinggalin itu sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan, karena makruh hukumnya kalau ditinggal. Ini salah satu pendapat dari ulama, yaitu Imam Syafi'i. Makanya kita saudara-saudara sekalian, ya, pengurus mushola, pengurus masjid, ya, kalau ada gerhana itu sepanjang memungkinkan, ya, umpamanya gerhananya pagi gitu ya, atau waktu yang tidak terlalu malam memungkinkan untuk dilaksanakan, laksanakan itu, karena perintahnya kuat gitu ya, sunnah muakkadah gitu, dan juga menjadi syiar Islam. Saya dulu waktu masih tugas di Islamic Center, itu ngadain sholat gerhana matahari. Kebetulan pas gerhananya itu hari libur dan pagi lagi gitu ya. Maka yang hadir itu ribuan, ya. Saya kapasitas masjid udah seperti kayak orang hari raya, seperti kayak orang raya Idul Fitri, yang hadir ribuan gitu ya. Pernah juga di JI, ya, di JI saya melaksanakan sholat gerhana, ya. Nah, jadi dilaksanakan gitu ya, karena ini salah satu sunnah muakkadah yang dianjurkan dalam Islam. Jadi ini perintahnya seperti itu, bukan orang hamil masuk ke dalam kolong balai gitu ya. Kalau sekarang fenomenya udah beda lagi. Kalau sekarang selfie ya, kebetulan ada gerhana sambil lihat gerhana, bukannya sholat gerhana, bukannya doa gitu ya, tapi selfie. Wah, saya lagi lihat gerhana gitu. Kan sekarang begitu ya. Ya, awik itu paling dia. Ya, kadang-kadang selfie itu
udah nggak kenal di mana dia harus selfie gitu ya. Ada orang meninggal gitu ya, orang meninggal pakai dipoto ya. Apa cakepnya kalau orang masih hidup kita cakep ya, dipoto gitu ya, kemudian disebar-sebar. Ini kalau orang udah meninggal gitu ya. Atau ketika lagi haji, ketika lagi umroh ya, di depan Ka'bah gitu ya, di selfie, saya sedang berada di depan Ka'bah, teman-teman semua saya doain semua ya. Itu nggak benar juga gitu ya, nggak benar juga gitu ya. Karena doa yang insya Allah mustajab itu doa yang orang yang didoainnya nggak tahu. Kita kalau doain ya kita doain aja gitu ya, supaya nggak kena ekses pamernya gitu ya. Nggak ada aja, nggak ada kepentingan. Doa kita memang semata-mata kepada Allah gitu ya. Begitu. Jadi perintahnya itu ketika sholat gerhana itu kata Nabi, Allah, berdoa kepada Allah gitu ya, kabarullah, bertakbir kepada Allah, wasallu, kita sholat, watasaddaku, dan bersedekah gitu. Perintahnya seperti itu. Fa'in fatat hadhihi sholat, apabila sholat ini luput gitu, atau tertinggal, lam tuqda ay lam yusra qada'uha, ya, tidak diqada, ya, tidak disyariatkan untuk mengqadanya. Seperti kita ada sholat gerhana, kalau sholat gerhananya udah habis gitu ya, udah selesai, nah, kita pengen sholat, kita qada, itu nggak ada syariatnya gitu ya. Nggak diajarkan seperti itu ya. Meskipun ada sholat sunnah gitu ya, sholat yang biasa kita kerjakan boleh diqada gitu ya, tapi kalau untuk sholat gerhana dia tidak ada qadanya. Wa yusalli li kusufi syamsi wa khusufil qamar raka'atain, dan sholat ya untuk gerhana matahari dan gerhana bulan dua rakaat. Yuhrimu bi niyati sholatil kusuf, dia niat dengan niat sholat gerhana ya. Usolli sunnatan likusufil syamsi gitu ya. Kalau gerhana matahari, rakaat ini ada anilai atau makmuman lillahi ta'ala gitu ya. Niatnya seperti itu ya. Nanti kita lanjutkan tentang tata caranya ya, karena beda ya. Kadang-kadang mengapa di musola atau di masjid tidak melaksanakan itu sholat gerhana? Mungkin karena belum tahu tuh tata caranya ya. Caranya, makanya ini kalau udah tahu ya udah dilaksanakan ya tata cara sholat gerhana. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Rabbi zidna ilma wa zidna. البدء بنية سمينا حسن سيد المولى سمدر العين الحبيب علي بن محمد بن حسن الحرسي وسوله مغفر الله يغفر له مرحوم الجنة في الجنة ببركات مسرهم وأنوارهم وعلومهم ونبات في الدنيا والدنيا والآخرة بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أشرف بدر كالدار أسرار. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أشرف بدر
عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكوي سلطان الوادي برهان المسعود في الوجود كرام وإحسان تعالى مجده وعظم سانا على كل الحكمة وتوى عليها علما وفسد له من فائد المنة ما جرت به في خداره القسمة فأرسل إليه مصرف الكي وعدل برحمة سلكت إرادة الأجلة بالألك أزل بالمحبوب فانتشرت أثر سلفه في عوالم سعادته والغرور فما زل زمن نزل كرم به المنان وما زمع زمن الذي برز من أجرة الإحسان صورة كاملة زالت في قلب محمود فاعتذرت بوجود أخنف الوجود وتنزت برد العالم بتراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فإن قرب ونادي هذا الحبيب آنت السماوات والأرض بنا بتركيب وأمطار الوجود إليه على الوجود تأسر وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تأسر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كشفت كناز المستور لبس نوره كامل في علم الزهور نورا فوق كل نور ونفذ حقكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أيات الودي أمة تهدي سجنا في المشهود ومشاركة لها في هذا السمات الممنون وهذا بتوفيق إليه سرة مريم وسرة آسيا وما هو من القرآن ابن قسم الله من شرف بالقسمة الوافية فأتبق رتب الله على حضوره وجد هذا المولود فانفلق سبل القمر من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مزينا لله بتعزيمه والسجود صلى الله